Welcome to Bang Bang Bang. Kembali lagi bersama dengan Peng 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 alias saya Dr. Tirta, dan kita sekarang beda suasana, beda di studio lagi, dan ketemu lagi dengan gitar kesayangan. Sesuai dengan request netizen di Instagram, banyak yang komen mengenai apa? Mengenai GERD. Ya, sebenarnya GERD ini atau gastroesophageal reflux disease itu sudah berkali-kali saya jelaskan di Instagram dan di TikTok dan di Twitter. Tetapi kalau di YouTube belum pernah. Tetapi karena banyak orang yang pengen request ini, oke, kita akan maksimalkan menjelaskannya. Oke, jadi pada dasarnya, buset. Pada dasarnya GERD itu adalah sebuah kondisi secara awam, ya kita akan bilang GERD itu adalah sebuah kondisi di mana asam lambung ini di sini lambung, ini esophagus, ya kan? Terus di sini ada faring, di sini ada cangkem alias mulut. Asam lambung itu ada di dalam lambung, jelas namanya aja asam lambung, yang digunakan untuk memecah makanan ataupun membunuh bakteri. Intinya adalah dia asam sifatnya, dan asam lambung ini asamnya parah banget. Parah, saking parahnya itu kalau masuk ke dalam naik rasanya pahit. Nah, jadi asam lambung ini kalau keluar dia kan harus ada prosedural, ada sistem saraf, ada ion-ionnya gitu kan. Nah, kadang asam lambung ini bisa berlebihan sehingga menjadikan si lambung ini menjadi kembung. Dan asamnya karena dia tidak pernah diurus, asamnya ini bisa naik ke esofagus. Nah, asam lambung kalau di lambung, di dinding lambung itu kuat. Karena lambung ini kayak titanium lah ibaratnya, kayak kuat banget kalau kena cairan asam, kayak kuat. Nah, kalau misalkan dia sampai ke esofagus, di mana esofagus itu kan bukan organ yang kayak lambung bisa nahan asam, akhirnya panas. Esofagus itu kerongkongan. Jadi kalau di sini kan ada faring, ada epiglottis, itu dipisah. Kalau udara masuknya ke tenggorokan, ya kan. Kalau misalkan ke faring, kalau misalkan ke sini ke trakea, ya namanya trakea. Tapi kalau misalkan makanan masuknya ke esofagus, trakea tuh kenceng, kayak ada jaringan. Nanti kita gambar ya, ada jaringan cincin fibrosa. Tapi kalau esofagus tuh dia peristaltik. Jadi kalau nolak, nah itu. Nah, kalau bayangin cairan asam tuh merusak kulit ya, gatal banget kalau cairan asam kena sini tuh gatal. Itu asam. Bayangin kalau cairan asam ini naik ke esofagus. Gejala yang dirasain adalah rasa terbakar, bro. Rasa terbakar, nyeri, panas. Dan kalau sampai muncul ke mulut, itu akan muntahnya warna hijau kuning. Itu ciri khas asam lambung. Dan pahit banget rasanya. Nah, kalau terjadi sekali, yang dirasain adalah panas doang. Nah, kalau terjadi berulang kali, ini tak kasih nanti gambarnya di sini, esofagusnya hancur, bro. Terjadi pendarahan yang lumayan parah, dan bahkan bisa memicu kanker esofageal. GERD ini sering terjadi pada warga milenial dan ibu-ibu dan bapak-bapak zaman sekarang karena pola makannya tidak teratur, ya kan? Pola makan tidak teratur dan sering makan yang berminyak dan pedas. Itu memicu GERD sama kafein. Apa yang memicu asam lambung berlebihan? Satu, kafein, jelas. Makanya sampai ada orang kalau asam lambung untuk kopi ramah lambung, decaffeinated. Jadi kalau kamu punya asam lambung dan nekat minum kafein, itu rata-rata memang memicu asam lambung bisa sampai GERD di beberapa orang. Kedua, dia suka makan pedas dan berminyak. Itu juga memicu asam lambung secara berlebihan. Ketiga, pola makannya nggak stabil. Jadi kan kita punya circadian rhythm di part berikutnya. Itu bukan hanya soal tidur juga, tapi soal pola makan. Kayak orang makan jam 8, makan jam 2, makan jam 8, ya kan? Tapi kan itu dihafal, tubuh punya memori. Jadi kalau kita nanti dekat-dekat jam 2, aduh lapar, guruk gitu kan. Misal kamu kebiasaan makan nasi, nggak makan nasi sekali walaupun makan kentang sama-sama karbo rasanya belum kenyang. Itu kasih circadian rhythmmu kayak gitu. Nah, yang lucu kalau orang ini tuh nggak hobi makan sesuai jamnya. Kadang jam 4 makan, kadang nggak. Akhirnya asam lambung ini keluar sebelum waktunya. Asam lambung keluar tuh harus ngunyah sesuatu. Akhirnya yang dikunyah siapa? Yang dikunyah lambungmu sendiri, cok. Dindingnya lambung tuh punya usia. Walaupun dia kuat sama asam, kayak hati menungso.
Kayak si dia yang di hatinya dingin, dikikis terus lah luluh juga. Sama kayak gitu. Jadi dindingnya tuh kuat awal mula, tapi asam ini terus kenain terus sampai yang terjadi akhirnya kena epitel. Yang terjadi nyeri lambung. Waduh sakit banget gitu. Kalau terus-terus yang terjadi bolong. Bisa lambung bolong dan asam lambungnya keluar dari lambung. Dan akhirnya ngerusak semua organ, usus. Mau kayak gitu. Ya, itu dari satu pola makan yang tidak teratur. Jadi kalau ada orang bilang ada orang meninggal karena penyakit lambung, ada bos. Kalau lambungnya ini terkikis terus, alkohol contohnya, ya kan? Terus bolong, asam lambungnya mendegradasi semua organ, yang terjadi adalah infeksi sistemik di organ dalam perut. Kayak usus, 12 jari, usus kecil, usus halus, terus habis usus besar, dan harus dibuka laparotomi, terjadi infeksi masif, yang terjadi adalah kematian. Contoh orang yang, kalau nggak salah Kurt Cobain yang bunuh diri, dia bunuh dirinya selain dia tekanan banyak masalah juga, karena stres penyakit lambungnya nggak selesai-selesai. Penyakit lambung itu membuat stres orang. Kenapa? Karena nyerinya tuh parah dan kambuh-kambuhan. Dan nyeri lambungnya itu khas, ada nyeri sebelum makan. Berarti dia nyerinya tuh di bagian lambung bagian atas. Ada yang bagian di pylorus. Setelah makan baru nyeri. Itu ada, itu beda cara pengobatannya. Nah, gimana sih kalau GERD, kita lambung tuh penyakit banyak, kita bahas GERD. Itu gejala yang dirasain itu patofisiologisnya ya. Jadi kalau gejala yang dirasain GERD adalah rasa terbakar di bagian dada. Dan GERD ini nyerinya mirip-mirip sama penyakit jantung. Nah, ini yang ribet. Makanya kalau orang sakit jantung sering dikira GERD, seperti juga GERD rasanya jantung. Kenapa? Karena dia mencederai esofagus, di mana esofagus ini untuk sarafnya itu dicerminkan lewat dada, bahu, punggung kiri. Mirip banget dan keringat dingin gejalanya. Mirip banget sama gejalanya jantung. Bedanya kalau gejala jantung dia sampai sesak napas. Ya sama sih, GERD juga sesak napas. Bedanya kalau jantung itu satu detak jantung langsung naik banget, tidak beraturan. Kalau GERD ini detak jantungnya pasti naik terus karena nyeri. Dan tidak sesak napas. Itu panas banget, bro. GERD itu bisa sampai kayak bersedak, wah panas banget di sini. Dan tiba-tiba dia bisa muntah. Jadi kalau ada orang mabuk tuh, terus sampai jackpot, itu sebenarnya yang muntah bukan alkohol ya. Yang muntahin asam lambungnya. Kenapa? Karena asam lambungnya tidak kuat menerima alkohol. Lu bayangin alkohol yang masuk ke lambung lu terus-terusan akhirnya membuat epitel lambung lu menjadi terkuras. Makanya kalau orang hobi mabuk, ya kan, rata-rata matinya di usia tua. Kalau nggak kanker hati, sirosis hati, ya lambungnya rusak. Jadi kita udah tahu, oh dia pemabuk, ya paling gitu-gitu doang. Kalau nggak mati kecelakaan. Nah, makanya GERD ini cara pengobatannya adalah tentu karena problemnya adalah asam lambung. Ya kan, problemnya asam lambung. Berarti kita harus ngontrol asam lambungnya. Obat-obatan lambung itu ada banyak. Ada farmakologinya, cara patofisnya si farmako ini bergerak. Yang pertama tentu antasida nggak bisa. Antasida ini hanya cocok untuk dispepsi. Jadi dispepsi itu adalah sebah. Jadi kalau kamu habis makan, kamu kebiasaan makan nggak teratur, asam lambungmu kan banyak, gas semua kan. Terus kamu kasih makan langsung banyak, bread. Ini gas mau ditaruh mana anjing? Bingung kan? Jadi makanya kalau kamu telat makan nih, terus lapar banget, kruyuk dah, gitu. Terus kamu jangan langsung makan banyak. Kamu langsung makan dulu yang lunak untuk supaya asam lambung ini kurang. Baru dikasih makan banyak. Kalau ternyata kamu makan banyak banget, yang terjadi adalah ya asam lambungnya mau keluar lewat mana, langsung gas semua. Makanya bersendawa, bisa jadi sebah perutnya. Atau bededek atau kembung, itu dispepsi. Nah, yang kedua, kalau si asam lambung ini nggak bisa pakai antasida. Untuk yang GERD disarankan udah memakainya yang sukralfat, itu yang sirup, yang suspensi, jadi yang pakai sirup warna putih itu 2 kali 3 kali sehari. Atau kalau kamu mau lebih ringan tablet, pakai omeprazol, atau kamu bisa pakai juga lansoprazol, atau kadang orang ranitidin. Nah, ranitidin ini tapi di beberapa orang ada alergi. Dan yang paling penting dari GERD adalah jangan sampai kamu telat makan. GERD yang terlalu sering terus-terusan, gastroesophageal reflux disease yang terlalu terus-terusan akan membuat esofageal dindingnya hancur. Jadi sering kamu nanti kalau meludah itu darahnya segar. Dan kamu belum tahu kan kalau esofages itu rontok, dipotong bro, potong, terus kanker. Mau?
Dan kamu tahu, kamu jangan deketin api. Kamu udah tahu GERD, nekat. Saya pengen makan makanan yang memicu asam lambung. Udah tahu GERD. Belum makan, nekat ngopi. Oh, bunuh diri, bos. Bunuh diri, bos. Itu kayak saya, bunuh diri, bos. Jadi kalau ada orang penyakit lambung, tanya, belum makan, mas, bunuhnya gampang. Kasih aja kopi, dah. Langsung dia sekapar. Ada, gitu. Kalau kamu mau ngopi, makan dulu, bos. Kalau kamu punya GERD. Kedua, jangan makan makanan yang bisa memicu lemak, santan, asam. Makanya ketika COVID, orang GERD dikasih vitamin C, kumat lambungnya. Vitamin C itu degradasinya menjadi asam askorbat. Sudah ada asam lambung jadi asam askorbat. Mantap jiwa, kelar kau masalah kau. Makanya kalau vitamin C pada penyakit GERD udah nggak bisa 1 gram per hari. Mentok 250 mg doang. Itu GERD. Gimana kalau GERD sudah di atas? Muntahnya yang kedua adalah gejalanya muntahnya rasa pahit di bagian belakang. Gejala GERD itu tidak harus muntah, tapi tiba-tiba rasanya pahit banget di belakang. Pernah kamu tidur, bangun tidur rasanya pahit? Nah, itu salah satu gejala kamu ternyata punya GERD. Pahit banget, lidah bagian belakang pahit, terus lidahnya itu warna hijau atau coklat. Nah, itu contohnya. Nah, yang paling parah, muntahnya asam lambung semua. Itu biasa terjadi ke peminum alkohol. Jadi kelihatan kalau kamu mau hobi minum alkohol, GERD udah kelihatan, itu udah pasti 11-12. Dan yang terakhir adalah, tapi kalau ke ibu-ibu sering. Kenapa? Karena pada ibu-ibu ada yang namanya menstruasi. Itu hormonnya kadang nggak stabil, sehingga stres. Nah, ketika mens, asam lambung berlebihan, dia bisa jadi GERD. Jadi makanya GERD ini sering terjadi di ibu-ibu juga. Atau cewek. Yang terakhir, kalau penyakit lambung, gastritis. Waduh, kalau gastritis itu radang lambung. Jadi, karena si asam lambung ini tadi merusak epitel, bolong, infeksi, nanahan, bolong. Udah kalau bolong, dah innalillahi bro. Itu operasi salah satunya, atau kuras lambung. Nah, lambung ini kan adalah hal paling penting di dalam tubuh. Lu tanpa lambung, gimana lu mau mencerna atau menghisap energi? Tanpa lambung, bakteri itu akan bisa masuk. Lu pernah nggak kayak lu makan sejorok apapun, nggak cuci tangan, lu kayak survive aja? Karena ada 2 organ di situ paling penting. Organ pertama itu adalah mulut. Nah itu, dan ingat ketika kamu muda, lambung tuh kuat. Kamu mau masukin alkohol, kamu mau masukin pedes-pedesan nggak apa-apa. Tapi begitu kamu usia 40, semua itu akan berubah. Semua itu akan berubah. Apa yang lu tanam selama umur 0 sampai 39, berjuta-juta makanan yang lu masukin ke lambung, lu akan panen di usia 40. Dari tersiksanya di usia 50. Udah penyakit lambung, kolesterol naik, diabetes naik, itu semua penyakit mahal. Jadi, itu buat kalian yang GERD. Dan GERD ini mirip banget sama penyakit jantung. So, kalau ada penyakit GERD, lebih baik kalau ragu bawa ke IGD. Jangan sampai salah obat. Misalkan kamu penyakit jantung malah kasih obat lambung. Penyakit lambung malah kasih obat jantung. Karena itu berseberangan semua untuk sarafnya. Kedua, selalu konsultasikan dengan dokter atau dokter penyakit dalam atau dokter umum atau digesti bedah. Jadi, jangan sampai kamu mengobati diri sendiri. Kayak minum antasida. Nggak ngaruh, bro. Tanya dong. Gimana? Itu apakah sama halnya dengan angin duduk? Beda, angin duduk serangan jantung. Nah itu makanya gejalanya mirip. Gejala GERD dan penyakit jantung tuh sangat mirip. Bedanya kalau GERD tuh rasa panas. Panasnya dominan dan pahit. Tapi kalau jantung, rasanya tuh sakitnya banget dadanya. Jadi bedanya lebih satu panas, satu sakit. Nah beda sama sesak nafas karena COVID. Kalau sesak nafas tuh, kamu itu mau nafas kayak nggak ada yang masuk bro. Kayak gitu. Kalau GERD tuh, sesaknya kayak anjing panas banget, dada gue panas dok. Kalau lu sampai ngerasain dada gue sesak dan panas, itu bahkan bukan sesak napas, itu GERD. Sesak napas itu lu nggak akan bisa ngerasain sesak di dada karena lu udah nggak bisa ngambil oksigen di sini, sakit banget kayak berat buat kayak ngos-ngosan. Nah itu sesak napas, ngos-ngosan banget itu. Jadi sesak napas itu terjadi peningkatan gerakan dada. Jadi dada itu nafasnya antara 16 sampai 24 per menit. Tapi kalau sesak napas bisa di atas 40. Nah kalau GERD tuh nggak ngaruh di situ. GERD tuh panas. Itu buat GERD. Dan buat kalian semua yang nonton, GERD itu bisa dicegah ketika kamu mengatur pola makan. Dan ingat, GERD itu juga komorbid untuk COVID. Karena orang yang kena COVID itu anosmia rata-rata, nggak bisa ngerasain. Otomatis kan, karena dia nggak bisa ngerasain, pola makannya akan berubah. Dia nggak nafsu makan, otomatis GERD-nya kambuh. Makanya orang yang GERD itu komorbid untuk kematiannya juga tinggi. Lambungnya. Nah, tapi kalau untuk vaksin boleh. Jadi pilihan lu sekarang.
Hati-hati, jangan pernah menyepelin mati kok emang ada mati karena lambung, ada dan banyak. Jadi kita harus belajar dari yang sudah ada sebelumnya. That's it mengenai GERD. Semoga info ini apa? Masih boleh tanya? Apa? Satu lagi. Berarti kalau tipes, itu kan lambungnya luka juga? Salah, tipes itu di usus. Tipes itu namanya di entero, jadi infeksinya di usus. Dia mengganggu bakteri si Salmonella typhi ini. Para Salmonella typhi ini kan di usus ada bakteri namanya Escherichia coli. Si Salmonella typhi ini mukulin si Escherichia coli. Jadi yang ada adalah kalau ada yang bebelen, ada yang jadi mencret. Kalau terlalu sering, nanti ususmu yang bolong. Pernah lihat usus bolong? Usus emang bolong, bro, enggak. Tapi gimana kalau ususmu bolong? Kan usus itu tempat penyerapan sama pembusukan. Nah, bayangin makanan yang harusnya dibusukkan jadi tai atau feses keluar. Nah, feses lu tuh keluar semua di dalam perut lu. Mau jadi dokter? Mau punya mantu dokter? Have no life, bro. Ya. Makanya kalau mau jadi dokter kuliah 6 tahun. Hati-hati, jadi mau GERD. That's it buat ini, kembali lagi di konten berikutnya. See you.